Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul 'alam wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah asraful anam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alim bima kanu yakzibun. Wa qala ta'ala aidan yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Surahul Azim. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang selalu dicurahkannya kepada kita, terutama nikmat keimanan dan nikmat keislaman. Karena masih ada di belahan dunia ini orang yang belum sempat untuk beriman. Mudah-mudahan kita tidak terpukul. Sekali Muslim, sekali Islam, tetap Islam. Ini perlu kita pertahankan. Bagaimanapun godaan di dunia ini, yang iman, yang Islam pertahankan sampai akhir hayat. Dan salam dan salam dimohon kepada Allah terlebih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dalam waktu yang sangat terbatas ini, tausiah kita diberi judul penyakit-penyakit umat yang sangat berbahaya. Ada dua ayat yang kita kutipkan. Pertama surah Al-Baqarah ayat 10 tentang orang yang sakit hatinya. Fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit atau hatinya sakit. Fazadahumullahu marada, lalu Allah menambah sakit mereka, bertambah kambuh, bukan bertambah sembuh. Walahum azabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Alim, bukan alim ya, alim, pedih, sangat pedih. Bima kanu yaksibun, karena mereka mendustakan ayat-ayat kami. Itu adalah orang yang hatinya sakit, penyakit umat yang pertama. Kemudian ada pula orang yang hatinya baik, disebut dengan qalbun salim, sejuk, aman, nyaman, semuanya kawan di dunia ini, tidak ada musuhnya, pokoknya baik dengan semua orang. Itu dimuat dalam surah Asy-Syu'ara ayat 89. Yauma la yanfa'ul malu wala banuna, pada hari itu harta dan anak tidak bermanfaat, tidak bisa menolong kita, baik harta baik anak kita. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang bisa menolong kita di hari kiamat itu adalah orang yang menemui Allah, bertemu dengan Allah biqalbin salim, dengan hati yang baik, yang sejuk, yang damai, yang sejahtera. Dengan demikian yang perlu sekali diperbaiki hati. Kalau jasmani bisa kita mensucikannya, mandi bersih-bersih, pakaian bersih-bersih, rumah, pekarangan bisa kita. Tapi kalau hati ada manajemennya, semoga ada dibuat gedor oleh Al-Agim, manajemen qalbu, mengatur hati, bagaimana menata hati supaya baik. Sekarang kita lihat keterangannya dalam sebuah hadis Nabi, ada 6 macam-macam penyakit tadi yang perlu dihindari. Barangkali hari ini paling bisa 3 buah atau 3 macam, nanti disambung lagi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu sayusibu ummati da'ul umam. Nabi bersabda, nanti umatku akan ditimpa oleh penyakit da'ul umam, penyakit umat. Umam itu jamaah dari ummatun. Kalau satu umat, satu bangsa, ummah. Tapi kalau banyak, umam.
Bagi yang belajar bahasa Arab di pesantren, tahu dia umam itu adalah jamak dari ummatun. Kita ini ummatul Indonesia, sampul Indonesia, bangsa Indonesia. Kalau sudah banyak umam, contoh Persatuan Bangsa-Bangsa PBB, dalam bahasa Arab disebut Ittihadul Umam, Persatuan Bangsa-Bangsa. Sekarang yang sakit ini seluruh umat, seluruh bangsa di dunia ini, terkecuali baik barat, timur, utara, selatan, timur tengah, malah Palestina sendiri, Gaza sendiri, apalagi negara barat, semua umat pokoknya bisa ditimpa oleh penyakit ini kalau kurang hati-hati. Diulang oleh Rasulullah. Pertama, al-asyiru, kufur nikmat. Sudah tahu semuanya. Sering sekali guru-guru kita menyampaikan mirip mengenai mensyukuri nikmat. Kadang-kadang kita lupa nikmat Allah. Ketika lahir di dunia, kita sebatang kara, tidak ada membawa pakaian, baju tidak ada. Pokoknya itu seluruhnya kita lahir kita di dunia ini bertahap berkembang. Bayi, remaja, sampai dewasa, punya aset, punya rumah, punya mobil, pokok adalah semuanya. Tadi kita lahir nol, tak ada sama sekali. Itu diri kita sendiri kita rasakan itu. Bayangkan saja waktu kita masih kecil, tidak ada apa-apanya. Cuma kalau Allah menyatakan, "La syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Sudah banyak apa oleh jemaah ayat ini. Jika kamu mensyukuri nikmatku, la azidannakum, akan kutambah. Tapi jika kamu ingkari nikmatku, tunggulah azabku sangat pedih. Ini penyakit yang pertama. Jika ada orang tidak mensyukuri nikmat, tak sadar dia bahwa itu pemberian dari Allah, dianggapkan pintar dia sendiri, hebat dia sendiri, usaha dia sendiri, tanpa ada hubungan dengan Allah sama sekali, itu adalah orang sakit. Dalam Al-Quran namanya karun, tahu jemaah, dan sering disampaikan oleh guru-guru kita. Ada namanya Sa'labah di zaman Nabi Muhammad. Dari hidup sederhana, setelah berubah dia sudah mulai sombong, lupa dengan kawan. Setelah dia naik daun masa kitanya, kalau saya bersyukuri nikmat, dia tidak akan berubah. Bagaimanapun hidupnya dia tetap seperti dulu, tidak akan berubah. Itu maka ada hadis lain yang mendukung ini, man lam yaskuril lam yaskuril kathir. Orang tidak mensyukuri yang sedikit, tidak pandai pula dia mensyukuri yang banyak. Sedikit baru nikmat Allah dia sudah mulai sombong, apalagi kalau banyak nanti, maka tidak akan dapat. Tapi kalau dia pandai mensyukuri sedikit, insya Allah ditambah Allah. Sekarang baru dia punya Honda, tapi dia rendah hati, nanti dia akan beli mobil itu, karena dia tetap segitu, tidak lupa dirinya. Nanti dia akan beli yang lain itu, pakai rumah makan, pakai ruko, segala macam pokoknya. Tapi yang dasar dia tidak lupa dia. Cuma kalau bakso bidangnya, ruko, kacang hijau kulit, maksud itu. Jadi bagaimanapun hidup kita, dasar kita diingat dari nol dulunya. Apalagi kita bayangkan orang tua kita. Sekarang kita baru berubah. Yang dulu orang tahu semuanya. Itu namanya bersyukuri nikmat. Jadi juga sesama manusia perlu juga bersyukur. Istilahnya terima kasih. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah, kata Nabi. Orang yang tidak pandai bersyukuri sesama manusia, tidak pandai berterima kasih kepada kawan sesama kawan, lam yashkurillah. Orang tersebut pun tidak bisa atau tidak pandai bersyukur kepada Allah. Jadi kalau ada kawan menolong kita, terima kasih. Kalau dia tidak menolong saya dulu, tidak menolong aku dulu, tidak berubah bogor. Inyo mau menjadi mudah ini. Kalau dalam bidang bisnis, inyo dulu sama aku. Dia kan sama aku. Inyo dulu bos aku. Kini aku nanya malah inyo kini ambil barang aku. Jadi bos dulu kini bisa tidak kuat. Yang nak baru bisa di bos. Dunia itu berubah. Ada ayatnya, watil kal ayat nuda ulaha badan nas. Hari-hari itu kami pergilirkan antara manusia. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Tak bisa awak baik bisnis, baik pangkat, baik jabatan berganti-ganti. Waktu gantian tadi jangan sampai sombong. Betul naik, alhamdulillah amin, bersyukur. Waktu jatuh, sabar, jangan pikiran kita kemana-mana. Apalagi iri kepada yang lain tidak boleh. Itu namanya putaran hidup.
Semua kita melalui itu. Tidak ada orang semuanya dari awal sampai akhir kaya terus, tidak ada. Penjabatan terus tidak ada. Apalagi di Indonesia ini 5 tahun. Wali negara sekarang sudah berubah jabatannya 8 tahun. Jika bagi yang belum tahu nanti periode wali negara itu 8 tahun lagi. Cuma 2 periode. Dulu 6 tahun boleh 3 periode. Tapi kalau yang bupati, wali kota, DPRD sampai presiden sama 5 tahun. Apa kita semua? Apalagi di kampung-kampung, di Mama atau Pak Jorong segala macam biasa-biasa saja. Kalau itu hindari, insya Allah kita tidak akan sakit, sehat kita, aman kita, nyaman kita. 2 nomor saya. Yang kedua yang menjadi penyakit umat juga kata Rasul tadi, wal bataru sombong. Bahasa Arabnya takabur, lawannya tawadu, takabur sombong, tawadu rendah hati. Nabi mengatakan marah anak sauf wakat Allah. Orang yang mengangkat dirinya tinggi-tinggi alias sombong, Allah akan jatuhkan. Wa man wada anak sauf wakat Allah. Orang yang merendahkan hatinya, Allah akan angkat. Cuma kedua lagu anak arbana wa qasidah. Jadilah kamu seperti padi di ladang, semakin bersih semakin duduk. Itu maksudnya. Jamaah tentu pertanyaan dalam hati, biasanya siapa yang sombong ini? Yang sombong itu orang yang berlebih, yang ada kelebihannya baru sombong. Kalau orang tidak ada kelebihan, sombong dia, nama tak tahu diri itu. Orang yang sombong itu orang yang berkelebihan, baik mengenai harta kelebihannya, baik mengenai pangkat, baik mengenai jabatan, pokoknya lain pokoknya. Itu biasanya orang yang sombong. Kalau orang biasa-biasa saja sombong, itu lebih bahaya lagi. Tak tahu diri. Kalau yang tinggi tadi sombong dia bukan tak tahu diri, malah lupa diri. Itu istilahnya tuh. Jadi kalau orang biasa sombongnya namanya tak tahu diri. Kalau orang berlebih seketik sombongnya namanya lupa diri. Yang tadi itu. Boleh tahu yang sombong itu Fir'aun yang sebagai penutup. Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Jadi Mesir itu Fir'aun tertinggi dulu katanya, malah dia mengangkat diri menjadi Tuhan. Sekarang bangun di Mesir itu bagian yang pertama di Mesir atau anak-anak baru ke Mesir, ada yang bangun oleh Fir'aun supaya ini masih dilestarikan. Piramida Mesir itu, piramida dan banyak yang lain. Tapi yang Fir'aun itu sombong, akhirnya makin dalam laut merah. Awak ceritakan bersama Nabi Musa selamat hancur. Dan hari ini barangkali Fir'aun sudah tidak ada lagi, tapi yang mental Fir'aun itu masih ada. Fir'aun itu orang. Ada yang menganggap Fir'aun itu satu orang saja. Rupanya dalam sejarah Fir'aun itu sama juga dengan raja-raja seperti Mangkubono 1, Mangkubono 2, ini Mangkubono yang ke-10. Ada Fir'aun 1, ada Fir'aun 2. Fir'aun zaman Nabi Musa itu ada Fir'aun nomor 8. Nomor Fir'aun 2. Masalah Fir itu maknanya lari, on minta tolong. Dia lari minta tolong. Dia mengejar Nabi Musa, lari ke laut, Musa selamat, dia hancur. Jadi bagaimanapun keadaannya, orang sombong dihukum Allah. Sebelum dia meninggal, dia akan mengalami hal seperti itu. Mungkin itu saja karena lewat 22 ya. Mudah manfaatnya baru 2 nomor. Pertama, hindari penyakit kufur nikmat. Itu penyakit. Kalau ada yang kufur nikmat, obati dia. Datang ke rumahnya, tunjukkan dia, jangan seperti itu. Yang kedua adalah sombong dalam hidup, tidak boleh. Demikian saja sesuatu sudah masuk. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.